strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Indonesia pada saat ini menghadapi situasi yang cukup genting karena memang Indonesia berada dalam sebuah sengketa dengan negara-negara barat. Dengan ini perlu kami jelaskan bahwa aliansi tersebut adalah aliansi Uni Eropa, karena Uni Eropa ini bukanlah sebuah negara, namun merupakan aliansi yang dihuni kurang lebih 27 negara dari benua barat atau benua biru. Tentunya ini adalah sebuah gugatan yang cukup telak bagi Indonesia karena kita harus melawan 27 negara barat sekaligus di persidangan WTO. Adapun gugatan tersebut berawal ketika Bapak Presiden Jokowi yang pada saat itu masih menjabat menetapkan sebuah larangan ekspor bagi nikel mentah untuk mewujudkan hilirisasi industri di dalam negeri. Tentunya Uni Eropa sangat marah akan kejadian ini karena memang pasokan dari Indonesia ke benua biru tersebut otomatis tidak ada sama sekali, bukan berkurang. Intinya, Uni Eropa sangat keberatan akan kebijakan pemerintah Indonesia ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua adalah pada tahun ini Bapak Jokowi telah purna tugas dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ternyata kedua pemimpin ini sangat kompak dan berkomitmen untuk mewujudkan hilirisasi industri di dalam negeri. Ini menandakan bahwa Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka begitu tegas memegang sebuah komitmen yang sangat berat. Bagaimana tidak, ini merupakan sebuah sengketa dengan pihak asing. Intinya Prabowo ini memang mengatakan bahwa kita harus memperluas dan mengevaluasi serta memperbaiki laju hilirisasi industri di dalam negeri. Serta Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia tersebut harus dikelola di dalam negeri. Tidak boleh lagi ada campur tangan asing. Tentunya ini sebuah sinyal positif bagi Indonesia. Indonesia harus memasuki era baru, era di mana Indonesia bukan negara sapi perah yang diinginkan bahan mentahnya saja. Namun ini adalah era di mana Indonesia mengelola hasil alamnya, kemudian menjalankan hilirisasi serta membangun ekosistem yang berkesinambungan di dalam negeri. Strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi. Kita tidak tahu, tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita.
Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi kelima di dunia atau keempat. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara. Ratusan tahun sudah diperes, sudah diisep, kekayaan kita masih seperti ini. Dan strategi ke depan, kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi, karena bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tapi tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah kunci, salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu. Mengelola, menjaga kekayaan kita, meneruskan hilirisasi, melanjutkan semua yang sudah dibangun oleh pendahulu kita, terutama Pak Jokowi, dan ya kan 10 tahun ini kan Pak Jokowi, plus 10 tahun Pak SBY. Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat, kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita tidak puas? Apa kita sudah puas dengan yang kita sudah dihasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, apa kita puas? Tentunya kita tidak puas. Harus banyak yang kita perbaiki. Tapi marilah kita juga fair, marilah kita juga adil dalam menilai, marilah kita juga jangan